lagi sama kita di channel YouTube-nya Ruang Insight. Dan kita lagi ada di acara Talk Share. Oke ya, seperti episode sebelumnya, aku Ayu dan bersama dengan Ria. Yeay. Oke. Seperti biasa nih, Talk Share akan ada pertanyaan yang kita tidak tahu itu apa. Mari kita coba cek pertanyaannya. Di antara kalian siapa yang anak sulung? Aku juga. Yeay, Oke, sama. berarti dua-duanya anak sulung ya. Nah, menurut kalian permasalahan yang umumnya dialamin oleh anak-anak sulung itu apa sih? Silakan. Biasanya rasa-rasanya itu kayaknya tuh harus jadi yang yang lebih dulu berhasil. Oh. Ya, Jadi masih. mencontohkan adik-adiknya gitu Jadi ya. harus bisa jadi contoh atau panutan buat adik-adik kita. Betul Gimana banget. yuk? Kalau aku sebagai anak pertama ya mungkin waktu masih kecil nih ya, waktu masih kecil tuh aku ngerasain besarnya rasa cemburu gitu ke adik aku gitu kan. Oh, kalau aku dulu malah nunggu-nunggu punya adik. Kalau aku punya adik aku gimana gitu ya. Habis aku tuh merasa cintaku dibagi gitu sama aku gitu. Jadi kayak aku gimana ya, maksudnya kalau adik aku nangis sedikit kakaknya disalahin biasanya gitu kan. Tapi kan gak tahu yang salah siapa, tapi tetap aja kakaknya disalahin gitu. Tapi bener kata Miss Ria gitu, ketika kita menjadi anak pertama ya, menjadi contoh gitu kan, rasanya jangan sampai kita malahan terbalik gitu ya. Mama sering ngomong contoh adik kamu, wah jangan sampai ngomong kayak gitu kan. Wah, itu menyakiti ya, menyakiti para anak sulung gitu. Kayaknya tuh harga diri tuh gitu. Jatuh ya, itu jauh banget gitu. Sebenarnya sih ya kalau misalnya adik kita lebih berhasil dari kita nggak apa-apa juga. Iya sih, betul. Cuma kayak pengen ngerasa tuh aku tuh harus jadi contoh buat adik-adikku gitu. Betul banget. Tanggung jawab yang sungguh besar. Iya, tanggung jawab untuk bisa jadi contoh untuk adik-adik kita. Betul. Semoga kita bisa menjadi kakak sulung yang baik. Amin. Amin. Oke. Oke. Dalam mengelola uang, kalian tipe yang pelit atau boros? Irit. Boros banget. Pelit sama irit sama atau beda sih yuk? Kalau menurut aku irit itu sama dengan pelit, beda sama hemat. Irit, pelit. Oh, hemat ya? Iya. Hemat. Jadi Jadi hemat atau irit? pengen ngebelanjain sesuatu, tapi tuh kalau bisa ada sisa-sisa yang bisa untuk ditabung. Oke, berarti masih berpikir ke depannya ya. Masih mikirin ke depannya, prepare-nya gimana nih, siap-siap Prepare, ya. betul. Kalau aku boros banget. Jadi kadang-kadang suka nggak mikirin, ya udah nanti itu urusan nanti aja. Nanti juga dapat lagi ya kan, nanti juga punya uang lagi gitu ya. Benar. Balik lagi ke yang tadi pembahasan anak sulung gitu kan. Mama aku sering bilang, adek kamu tuh pinter nabung. Coba kamu contoh adik kamu. Jadi aku yang boros. Wah, ya kalau masalah nabung juga lebih pintar adik aku sih. Oh gitu. Berarti kita tes. Tapi seenggaknya masih ada waktu. Tapi seenggaknya aku masih ada pikiran untuk nabung yuk. Kalau kamu? Aku ada pikiran untuk menabung. Pikiran doang. Tapi dilaksanainnya insya Allah. Iya begitu. Tapi aku yakin kok aku bisa belajar lah pelan-pelan. Nanti aku belajar sama Miss Ria ya. Wah, Cara menabung. insya Allah. Oke. Oke. Kalian tipe yang lebih sering atau lebih suka curhat atau dengerin curhatan? Kalau aku dua-duanya sih seimbang kayaknya. Seimbang. Mm-mm. Oke. Jadi aku suka curhat ke orang dan aku juga suka dengerin curhatan temen aku gitu. Kalau aku kebanyakan mendengarkan karena nggak tahu kenapa ya, aku juga mungkin karena teman aku udah nyaman gitu. Jadi kalau misalnya cerita sama aku, jadi
kadang-kadang kalau aku pengen cerita ke mereka, justru malah mereka yang curhat ke aku. Jadi aku nggak ada space untuk curhat ke mereka. Jadi pendengar yang baik ya, Yuk. aku berusaha untuk menjadi pendengar yang baik sih gitu, karena ya nggak apa-apa deh gitu. Kadang-kadang kita bisa mengambil pelajaran kan dari cerita orang lain, Betul. dari pengalaman dia gitu. Jadi ya nggak salah untuk menjadi pendengar yang baik. Gitu. Oke. Cara kamu bebasin diri dari pikiran negatif. Ayo dulu deh. Aku Mencari. agak susah kayaknya. Mencari kesibukan gitu. Kalau aku lagi berpikir yang enggak gitu kan, sama berpikir negatif ke orang lain misalkan, atau lagi seuzon nih gitu kan, itu kan sering banget ya kadang-kadang terlintas di otak kita. Aku berusaha buat nyari kesibukan lain gitu yang jangan sampai mikirin ke situ. Mengalihkan pikiran ya, Yuk. Bisa jadi dengan cara baca buku gitu kan, karena sebenarnya faktanya tuh baca buku cukup membuat kita tuh apa ya, terbebas dari stres gitu. Jadi fokus kita tuh kan kebacaan ya, kebacaan. Jadi ketika kita udah fokus ke bacaan nih, kita akan tenggelam ke situ, dan pasti pikiran-pikiran negatif itu perlahan-lahan insya Allah pasti hilang. Gitu. Kalau misalnya gimana? Sama sih, jadi kayak mengalihkan pikiran ya, Yu ya. Iya, kita alihin ya. Intinya sih itu sebenarnya ya, mengalihkan pikiran supaya kita nggak kepikiran terus sama apa yang kita pikirin dan apa yang jadi beban di pikiran kita gitu. Nambahin beban pikiran aja ya. Aku sama deh sama Ayu. Oke. Kalian pernah nggak sih jadi pribadi yang pemalu banget? Pernah banget. Terus gimana cara menghilangkan sifat pemalu itu? Kayaknya Ayu nih yang udah berkurang sedikit-sedikit pemalunya. Kalau Maksudnya aku aku- masih nempel. Maksudnya aku udah gak punya urat malu. Enggak, tapi udah ada kemajuan gitu. Oh, gitu. Silakan Ayu. Apa ya? Nggak jadi pemalu itu bukan berarti malu-malu. Dikirain malu-malu. Malu itu sama dengan minder nggak sih? Boleh lah. gitu. Sebenarnya malu itu kan banyak sebabnya. Salah satunya ya diantaranya minder. Oke. Salah satu penyebab aja. Silakan Ayu. Oke. Menjadi pemalu itu aku rasain waktu masih kecil banget sih. TK sampai SMA kali ya ada ya aku jadi orang yang pemalu gitu. Cukup lama ya berarti. Gitu. Kalau dibilang minder, wah aku sangat-sangat minderan banget orangnya, sangat minder banget. Makanya dari dulu SD terus ke SMP itu teman aku dikit, jadi aku nggak berani kayak berteman terlalu jauh gitu kan, karena minder gitu kan, mikirin background aku gimana segala macam dan lain-lain gitu kan. Gimana caranya ya gitu, gimana caranya biar gak malu. Lama-lama aku belajar bahwa aku akui dulu kalau aku adalah orang yang agak minder, pemalu gitu kan, aku terima gitu. Dan aku menyadari bahwa semakin aku dewasa, makin banyak tantangan yang perlu aku jalanin gitu kan, makin banyak tantangan, challenge yang bener-bener itu akan menjadi tools aku untuk bertumbuh. Maka aku berusaha buat coba apapun itu, jangan malu-malu gitu kan. Coba challenge sendiri gitu buat Yakin dulu gitu kan. jalanin gitu kan. Aku coba buat lebih banyak ngobrol sama orang sih, sama orang-orang terdekat gitu kan, sama orang-orang baru tuh. Itu kan adalah challenge banget buat aku yang pemalu ya, ngobrol sama orang baru. Aku coba itu deh. Dan akhirnya lama-kelamaan, ternyata untuk menjadi pemberani tidak malu itu nggak sulit loh gitu. Ternyata menyenangkan juga untuk menjadi orang yang nggak minderan, nggak pemalu kayak gitu. Berarti kayak ini bukan sih kayak mengisi kekosongan itu, kayak nyiapin diri kita buat Siap. lebih apa ya? Lebih berkualitas gitu ya, Yu ya. Benar juga untuk Oke, berkualitas. aku dapat masukan nih dari Ayu. Oke, Karena setuju. jujur sampai saat ini pun ketika aku dewasa, aku dari kecil udah pemalu. Sampai sekarang sebenarnya aku masih pemalu, malunya pemalu. Dan aku kadang belum bisa mengatasi rasa sifat ini gitu. Kayak gimana, mesti kayak gimana gitu. Nah sekarang aku kayak dapet inspirasi. Terima kasih Ayu. Oke. Ada dua pernyataan. Nah, tanggapan kalian terhadap dua pernyataan ini gimana ya? Subjektif sih. Yang pernyataan pertama, kebanyakan mikir
nggak bahagia. Pernyataan kedua, menangis bukan berarti kamu cengeng. Ini dipilih. Enggak, Harus pilih salah satu. enggak, tanggepin aja dua-duanya. Tanggepin. Tanggapin. Kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir nggak akan bahagia. Oke. Menangis bukan berarti kamu cengeng. Aku dulu deh. Oke. Kebanyakan mikir Gak bahagia. nggak bahagia. Menurut aku nggak juga sih. karena dari kita mikir itu tuh kadang apa ya, bikin menimbulkan prospek-prospek apa yang kedepannya yang akan kita kerjakan gitu. Oke. Jadi kayak mempersiapkan diri kita tuh mikir dulu, mempersiapkan diri baru jalanin gitu. Jadi nggak selamanya mikir itu nggak bahagia. Jadi mestinya bahagia aja, kan banyak mikir. Alhamdulillah disyukuri. Oke. Kalau yang tadi yang kedua, Menangis, Bukan berarti kamu cengeng. ya aku setuju. Menangis bukan berarti aku cengeng. Karena meluapkan emosi atau pikiran itu, yang namanya manusia ya meluapkan emosi atau pikiran itu kan salah satunya dengan cara menangis kan, biar lebih lega, biar lebih plong. Dan itu menurut aku bukan berarti cengeng sih. tapi karena emang ya kita butuh sesuatu yang dikeluarin lebih lega gitu ketika Iya, kita nangis. betul. Dan salah satunya dengan mengeluarkan air mata. Itu cewek banget ya. Enggak sih, cowok juga nggak ada salahnya kok nangis. Betul. Iya, Aku setuju, cowok nggak ada salahnya nangis. nggak ada salahnya nangis, beneran. Kan selama ini tuh banyak apa ya? Stigma apa sih? lah Stigma. ketika cowok nangis. Iya. gitu. Kok lu nangis sih? Gitu. Iya, kan lu cowok. Mm-mm. Nggak laki banget sih lo. Iya. Kalau menurut aku ya itu Cowok harus melindungi apa segala macam dan lain-lain ya. Padahal cowok juga manusia bisa cowok menangis. juga manusia, punya air mata juga, tapi emang kelenjar air matanya lebih kecil daripada wanita. Oke. Tuh bedanya sih cuma itu doang. Bedanya cuma di kelenjarnya doang, bukan bedanya cowok nggak boleh nangis. Itu nggak benar sih menurut Setuju. aku. Cowok Jadi- boleh nangis. Oke. Jadi buat para cowok-cowok yang nonton, menangislah. Enggak juga. Oke, silakan ayo tanggapannya. Oke, tadi ya banyak berpikir gak bahagia gitu. Karena aku bukan tipe orang yang kayak Misria apa-apa dipikirin ya, apa-apa banyak mikir gitu. Aku ngambil pelajaran dari temen aku yang memang banyak banget mikirnya gitu. Kalau yang aku lihat dari dia ya Misria, dari curhatannya, dari ceritanya, ketika dia banyak mikir, banyak banget hal-hal yang terlewati gitu. Maksudnya dia banyak banget kehilangan kesempatan gitu. Jadi apa ya, mungkin karena dia mumpung lagi ada peluang tuh ditawarin ini, ditawarin itu, dan aku yakin itu bakal men-challenge dia gitu. Tapi kan dia banyak mikir gitu kan, proses berpikirnya belum dewasa atau gimana, pada akhirnya itu yang membuat dia nggak bahagia karena dia terlalu banyak mikir gitu kan. Mungkin bedanya gini yo kalau menurut aku. Terlalu banyak mikir dengan stuck diam di situ aja, dengan terlalu banyak mikir lalu move atau bergerak. Betul. Itu nggak sih? Bisa jadi dia iya, yang tadi aku bilang ya, mungkin ini cara berpikirnya adalah dia mungkin belum dewasa ya jadi ya. Dan dia Bisa bilang jadi. dia mengaku sih kayaknya gue banyak mikir deh, gue menyesali gini kayak gitu. Jadi untungnya gitu kan, Misri adalah orang yang banyak mikir dan prosesnya itu adalah proses yang dewasa gitu, sehingga bisa mengambil keputusan yang Insya benar. Allah. Tapi semoga doakan temen aku Semoga. yang sering mengambil keputusan yang mungkin akhirnya merugikan dia gitu kan, belajar berpikir untuk lebih matang lagi gitu. Temennya Ayu tuh, dengerin apa kata Ayu, didoain sama Ayu. Amin gitu. Suruh nonton nanti temennya. Iya. Oke. Tapi aku setuju sih kalau jadi aku setuju apa nggak setuju ya sebenarnya? Aku nggak setuju kalau misalkan berpikir itu tidak bahagia gitu ya. Jadi walaupun aku emang bukan orang yang tipenya banyak berpikir gitu kan, tapi aku nggak setuju sama ini gitu. Oke. Nah terus yang kedua, Kenapa sih? Oke, terus yang kedua apa tadi yang kedua? menangis bukan berarti aku cengeng. Oke. Menangis bukan berarti aku cengeng gitu ya. Itu aku setuju banget gitu kan. Ya menangislah di kala kita memang butuh menangis gitu kan. Tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan jadi gimana? Cengeng. Tapi nggak apa-apa, kayak tadi yang pertama aku bilang, menangis itu sebenarnya nggak apa-apa untuk mengungkapkan atau meluapkan sesuatu yang Betul. ingin, yang selama ini tuh kita pendam tapi tuh nggak, Betul. nggak bisa. Aku pernah loh nahan nangis kayak apa ya?
udah nggak kuat sama sesuatu gitu kan, tapi aku tetap ditahan. Itu bener-bener kayak Itu rasanya nyesek gimana? banget. Kayak Jadi kayak nggak apa ya, ada yang ngeganjel gitu kan di kayak dalam diri ganjel. kita. Iya. Kayak nyesek gitu. Ini gua kenapa sih sebenarnya gitu. Dan coba buat nangis gitu. Ada loh aku sejam nangis ada kali. Bener-bener enak banget itu ketika udah nangis. Bener-bener kayak Kayak, oh. Terus biasanya nih ya, biasanya nih pengalaman pribadi nih, Iya. udah nangis, kayak udah keluar air mata, udah plong tuh pokoknya udah, wah udah deh. Terus jadi kayak ada pikiran gitu, ngapain ya tadi gue? Jadi kayak ada apa ya, sesuatu tuh? yang buat apaan sih dipikirin gitu. Oke, ha. Kayak buat apaan sih, misalnya nangis karena nyesel untuk sesuatu yang kita kerjakan gitu. Oke. Kalau udah keluar gitu tangisan kita, kayak mikir lagi, kayak dapat inspirasi sih, gimana sih. Sebenarnya nangis itu diiringi dengan self talk gak sih? Iya, Ya kan, tanpa kita sadari ya. kayak kita ngomong sama diri sendiri. Aku pernah loh yuk nangis sambil ngaca. Serius aku pernah. Kayak aku udah berurai air mata, terus aku sambil ngaca, ini salah aku di mana gitu. Iya. Dan ya udah plong, dan kita jadi ada inspirasi buat kedepannya. Aku sih gitu. Oke, ya. Aku juga setuju banget. Jadi lebih mengoreksi diri lagi sih sebenarnya nangis betul. itu. Setuju. Aku suka menangis. Pasti suka. Pernyataan macam apa? Aku suka menangis enggak? Oke, pertanyaan terakhir. Yay. Cara kamu menghilangkan kebiasaan menunda? Oke, cara aku menghilangkan kebiasaan menunda adalah menuliskan apa yang aku harus kerjakan hari ini gitu kan. Dan sadari bahwa itu urgent. Sadari bahwa itu urgent. Walaupun sebenarnya itu nggak urgent, tapi kita harus Kewajiban kita untuk mengerjakan itu. Iya, benar. Dan dikasih spare waktu. Jadi kayak misalnya kita mau ngerjain si A, kita mau melakukan pekerjaan A. Nah, kita kasih spare waktu 1 atau 2 jam gitu. 1 atau 2 jam. Nah, itu akan membuat kita jadinya berarti cuma 2 jam doang nih waktu gua harus bener-bener efektif mengerjakan ini, kayak gitu. Itu sih bisa dari situ. Kalau misalkan nggak di spare waktunya, itu bisa leha-leha, masih jam segini, kayak gitu. Paling gitu doang sih. Misri gimana? Kalau aku biasanya biar nggak nunda-nunda, itu benar sih, tulisin apa yang mau kita kerjain. Yes. Jadi kita tahu nih langkah-langkah apa yang mau kita kerjain, apa dulu yang mesti kita kerjain. Betul. Jadi gitu kan. Jadi biar terencana dan terstruktur. Wis. Kalau misalnya nggak terencana, itu kayaknya kita bingung mau mulai dari mana dulu, mau ngerjain apa dulu, gitu nggak sih yuk? Walaupun sebenarnya di otak kita tuh ada yang pengen dikerjain nih misalkan. Walaupun nggak ditulis tuh, itu tuh jadi kayak yaudah ntar aja, kayaknya ini nggak terlalu urgent deh. Dan bingung juga, bentar deh, gue mau ngerjain apa ya, apa dulu ya yang mesti dikerjain. Iya, gitu apa kan. dulu yang mesti dikerjain, itu sering banget. Gitu. Oke, itu dia. Boleh ditutup. Kamu boleh, silakan Miss. Oke teman-teman, aku aja. Oke teman-teman, itulah pertanyaan yang sudah diajukan kepada kita ya. Banyak banget tuh yang dari tadi setuju nggak kalau misalkan banyak berpikir itu nggak bahagia ya kan. Terus realitanya anak sulung gitu kan. Terus lebih banyak curhat atau banyak mendengarkan gitu ya. Semoga ini bisa ada pelajaran yang teman-teman ambil ya kan. Semoga bermanfaat dan banyak insight yang diambil ya, sesuai sama nama channelnya, Ruang Insight. Mungkin boleh juga kali ya yuk, Apa tuh? kalau teman-teman ada yang pengen dibahas, Cila. boleh komen. Wis, komen di bawah ya. Dan Komen akan di dibahas oleh kita berdua. Insya Allah. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa untuk like, Komen share. dan subscribe. Oke. Sampai jumpa di See konten you. yang selanjutnya.